Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat ya untuk menjalani kuliah pada semester ini? Baiklah, kita mulai saja pertemuan dengan basmalah. Hari ini materi kita adalah strukturalisme dan penerapannya dalam puisi. Materi ini adalah lanjutan materi kemarin, yaitu strukturalisme pada prosa. Nah, kenapa berbeda? Karena puisi memiliki bahasa yang lebih padat. Artinya, dengan kalimat yang sedikit, puisi ingin menggambarkan suatu gambaran yang sangat besar. Makanya, menggunakan teori yang berbeda. Teori yang digunakan di sini adalah teori strata norma Roman Ingarden. Roman Ingarden berpendapat bahwa puisi terdiri dari beberapa strata atau lapisan norma. Masing-masing lapisan ini akan menimbulkan lapisan baru di bawahnya. Nah, apa aja itu? Yuk, tetap disimak. Ada 4 lapisan menurut Roman Ingarden. Yang pertama, lapisan bunyi, lapisan arti, lapisan hal-hal yang dikemukakan, dan lapis fenomena. Nah, begini penjelasannya ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada lapis bunyi. Puisi adalah rangkaian bunyi bermakna yang dibatasi jeda panjang dan pendek. Artinya di sini kita melihat dari bunyi-bunyi yang keluar saat seseorang membacakan sebuah puisi ya. Yang kedua, ada lapis arti. Lapis arti berupa rangkaian fonem, suku kata, frase, dan kalimat. Di sini kalian akan melihat kalimat yang digunakan, atau frase, atau pilihan kata, suku kata, bahkan hingga fonem. Di sini semua tidak hanya bunyi-bunyi saja, tetapi ada arti di balik kalimat tersebut atau di balik bunyi-bunyian tersebut ya. Yang ketiga ada lapis hal-hal yang dikemukakan. Nah, lapis ini berisi tentang latar, pelaku atau tokoh, atau objek-objek yang dikemukakan di dalam puisi tersebut. Yang keempat ada lapis fenomena. Lapis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, lapis dunia, yaitu lapis yang tidak terlihat dalam teks puisi secara harfiah, namun terkandung di balik kalimat yang dikemukakan. Misalkan saja rasa kesedihan, tapi itu tidak ada di dalam kalimat, namun kita dapat merasakannya saat kita membaca kalimat-kalimat di dalam puisi. Yang kedua adalah lapis metafisis, yaitu lapis yang memberikan renungan kepada para pembaca. Nah, ingat ya, karya sastra itu memiliki peran sebagai komunikasi simbolik. Salah satunya untuk memberikan pesan pada pembaca. Masih bingung? Yuk, mari kita lihat contoh satu ini. Kita akan melihat contoh dari sebuah puisi yang berjudul Ana Yusuf Ya Abi, karya Mahmud Darwish. Nah, saya bacakan saja ya. Ana Yusuf Ya Abi, aku adalah Yusuf, wahai ayah. Ana Yusuf ya Abi, aku adalah Yusuf, wahai ayahku. Ya Abi, ikhwati la yuhibbunani. Wahai ayahku, saudara-saudaraku tidak menyukaiku. La yuridunani bainahum ya Abi. Mereka tidak menginginkanku berada di antara mereka, wahai ayahku. Ya'taduna alayya wa yarmunani bil hasa wal kalam. Mereka sangat keterlaluan, melemparkanku dengan batu kerikil dan perkataan. Yuridunani an amuta likayamdahuni. Mereka ingin aku mati agar mereka dapat memuji namaku. Wahum awsadu baba baitak duni. Mereka menutup pintu rumahmu tanpa aku.
Wahum toroduni minal hakli. Mereka mengusirku dari kebun. Nah, tadi sudah ada puisinya ya, puisi Ana Yusuf ya Abi. Dari sini kita bisa melihat 4 lapisan atau strata norma yang ada dalam puisi. Yang pertama, lapisan bunyi. Lapisan bunyi ini ya sudah pasti adalah bunyi-bunyi yang keluar saat saya melafalkan puisi tersebut. Namun pada taraf ini kita belum mengartikan secara harfiah puisi tersebut. Nah, lapis bunyi-bunyi yang keluar tadi itu akan menghasilkan lapis selanjutnya, yaitu lapis arti. Apa itu? Kalimat-kalimat yang tersusun dalam puisi tadi. Misalkan seperti ya abi hum la yuridunani, yang artinya wahai ayahku, mereka tidak menginginkanku. Nah, sudah ada arti secara harfiah ya pada lapisan ini. Tidak lagi hanya bunyi-bunyi yang bermakna saja. Kemudian lapisan ini menuntun kita kepada lapisan lainnya, yaitu lapis hal-hal yang dikemukakan. Apa yang ada di dalam puisi itu? Yaitu adalah tokoh aku yang sedang berkeluh kesah kepada tokoh ayah. Itu ya, ada tokoh aku dan tokoh ayah. Yang keempat, ada lapis fenomena. Nah, lapis dunianya apa? Lapis dunianya puisi ini berupa tangisan seorang anak, perasaan sedih karena tidak diinginkan oleh sang kakak. Nah, di sini dalam puisi ini kita tidak menemukan kata aku sedih, ya, tetapi kita bisa merasakan lewat kalimat-kalimat yang dipilih dalam puisi ini. Lapisan selanjutnya atau lapis fenomena puisi ini adalah renungan akan perasaan seseorang yang dikucilkan dalam keluarga. Nah, beginilah contohnya. Baiklah, cukup sekian dulu materi hari ini. Jika kalian belum mengerti, silahkan ditanya, jangan disimpan dalam hati ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.